Polda, Polres atau Polsek? Ya. Polsek tidak pernah. Ya. Diperiksa dalam perkara terdakwa siapa? Oh, jadi pembunuhan. Oke. Belum ada terdakwa. Kenal dengan ini? Oke. Siapa Pak? Terdakwa ini siapa Pak? Setahu saya namanya enggak, namanya di luar itu kurang apa? Oh, kurang paham. Oke. Apa yang saudara tahu tadi sampai saudara saksi sampaikan diperiksa ada perkara pembunuhan? Ya, boleh. Di mana? Polres. Coba ceritakan. Ya, waktu itu yang 8 Pakai mic-nya Pak, pakai mic-nya Pak. sekitar jam 8 pagi saya dapat telepon dari saudara AF. Kebetulan saya lagi masih tidur, masih terganggu sama telepon. Dapat telepon bahwa di Ciseti ada perampokan. Di Ciseti ada perampokan. Iya, di rumah saya bilangnya bukan itu di Tenung. Di rumah Tenung katanya ada perampokan dan itunya ada yang ngebunuh. Gitu Siapa? Aja. Di apa? Tenungnya, sama anaknya. Gitu. Memberi informasi bahwa ada perampokan. Menerima saya. Hah? Menerima informasi. Iya, menerima informasi Iya. dari AF kan, Dari tadi Bapak AF, katakan ada peristiwa perampokan di rumah Tekno. Iya. Itu jam berapa itu? Diperkirakan sekitar jam 8-an saya dapat telepon. Kurang lebih jam 8. Iya, Nah, begitu Bapak tahu informasi ini ada perampokan. Iya. Apa yang Bapak saksi lakukan pada saat itu? Biasa saya bergegas, ganti pakaian, biasa sekitar jam 8.30 atau jam 9 kurang saya baru berangkat ke lokasi. Ke lokasi. Iya. Ke TKP ya? Enggak ke TKP Oh, saya. enggak. Langsung ke SMA saya masuk. Oh, saudara nggak ke TKP, Iya. tapi langsung ke SMA. SMA karena di TKP sudah banyak orang. Sudah banyak orang. Iya. Nah, TKP itu sudah ada ini, sudah ada polis lain. Saya nggak lihat karena banyak orang, saya tidak lihat polis lain. Oh, tidak lihat. Iya. Nah, tidak lihat atau tidak memperhatikan ya, Iya, tidak apakah memperhatikan. sudah di polis lain atau tidak. Betul. Nah, saudara ke SMA 1 ya? SMA 1 ya. SMA 1. Nah, Iya. setelah saudara sampai di SMA 1, apa saudara? Di situ ketemu sama Yoris, sama Riswanto, sama Babin Desa Kumpai Pak Dudi. Oke. Pak Yosep lagi, saya nanyain Pak Yosep ke Yoris, katanya lagi di dalam sama Pak Aceh di ruangan security. Di ruang SMA. pos security Iya. SMA. Betul. Oke. Bapak ketemu dengan Yoris. Iya. Nah, tahu Yoris itu siapa? Anaknya Pak Yosep. Anaknya Pak Yosep. Terus tahu tadi Aceh? Pak Aceh siapa? Aceh polisi. Oke. Polsek. Polsek. Iya. Ada di situ ya? Ada. Nah, jadi Pak Aceh, terus Yoris ada. Nah, apakah Yoris juga masuk di Pak Aceh itu masuk di dalam pos? Saya tidak mengetahui. Saya Yoris tahu Yoris sudah di luar bergandengan berdiri bersampingan dengan saudara Riswanto. Dia menghadap ke arah TKP. Oke. Nah, di situ Bapak berapa lama? Paling sekitar 15 menit ya, 15 sampai 20 menit di situ. Ya? Iya. Nggak lama sih. Tidak lama. Nggak lama kemudian saya nanya ke Yoris, Yosep si Papa di mana? Katanya tuh lagi sama Pak Aceh di ruangan security. Oke. Nah, nggak lama keluar, dia keluar. Siapa? Pak Yosep. Yosep. Berarti sempat ketemu. Sempat ketemu ya? Iya. Sempat ketemu di depan Di halaman sekolah. pos security di halaman. Nah, ada nggak yang dibicarakan oleh saksi? Enggak Yosep? banyak bicara. Karena itu saya langsung Pak Aceh titip pesan, Kang punten pengantar nggak polsek, abdi bade ka sarang panjang. Gitu. Oke. Pak nganterkan Kapolsek. Iya, ke polsek. Saha yang diantarkan Kapolsek Yang itu nganter siapa? Yosep, Pak kan dia Yosep. sama Pak Yosep diantar sama saya ke
Polsek. Polsek. Dianterin. Jadi Pak Yosep diantar sama Bapak Iya. ke Polsek. Iya. Siapa saja di situ? Pak saya nyupir, di pinggir saya Pak Yosep, Pak Riswanto sama Pak Dudi. Pak Yang Dudi, itu, Pak iya. Riswanto berempat. Iya, Diantarlah ke Polsek. Polsek. Dalam perjalanan nih, itu kan kurang lebih 10 menitan. ya 1 kilo 2 kiloan lah ya. Iya. Ya benar nggak? Sepatu saya salah. Ya? Jarak dari TKP ke Polsek berapa kilo? Berapa kilo? Paling 1 atau 2 1 kilo ya. kilo kan. Iya. Nah, dalam perjalanan nih, Iya. yang tadi Bapak katakan 10 menit, ya kan? Ada pembicaraan apa di situ? Nggak ada, cuman bahasa saya tidak kurang tidak lebih. Tidak kejadian sebenarnya saya hanya itu aja. Bapak bilang, Sep, ayah kejadian naon. Iya. Nah, terus pada saat itu Pak Yosep bilang apa? Ya, Pak Yosef jawabnya nggak, cuman itu sebenarnya si Germa ya nyulik sih, cuma gitu aja, karena dia jawabnya kan gagap gitu ya. Oh. Saya nggak banyak ngomong, saya langsung anterin. Gugup ya jawabnya, gugup. Ada yang Kalau saya nyulik. tahu dari Pak Yosef, gitu tahunya saya penculikan. Oh. Gitu. Dari Pak Yosef bilang ke saya. Kapan bilangnya? Ya, saya waktu pas mau diantar. Pas mau diantar. Oh, pas mau diantar ada Iya. penculikan, berarti Iya. pas jalan ya. Iya. Nah, terus pas sampai di mobil ada pembicaraan apa? Pembicaraannya itu. Oh, di dalam mobil. Mau masuk ke mobil saya nggak banyak bicara, langsung karena disuruh ayo naik, disuruh di polsek we, kan gitu. Oh, gitu. Gitu saya anterin. Nah, terus si Rizwan sama siapa tadi satu lagi? Rizwan Dudi gini ya. Dudi. Riswanto. Riswanto sama Dudi. Iya. Kan polisi tuh. Riswanto bukan. Riswanto bukan. Dudi. Dudi polisi. Polisi. Nah, nggak banyak ngomong apa-apa, diam nggak aja. banyak ngomong apa-apa. Iya. Di mobil semua pada diam. Semua pada diam. Iya. Pada diam aja. Pada diam, nggak ada yang ngobrol Oke. apa-apa. Sampailah di Polsek. Polsek. Terus Ya udah sampai di polsek, dianterin, ya saya masuk ke ruang pemeriksaan. berapa lama di situ? Ya lumayan udah hampir 1 jam 2 jaman. 1 jam 2 jam. Iya. Oke. Siapa diperiksa oleh siapa? Kalau nggak salah, saya juga kurang tahu di dalamnya siapa yang Ya, manggil. ya, Yang jelas yang saudara tahu pas Pak. keluar Pak Irlan. Oh. Iya. Oke. Jadi diperiksa olehnya tidak tahu, Iya. tapi Pas keluar dengan Pak Irlan. di luar yang keluar Pak Irlan. Iya. Oke. Pada saat keluar Pak Irlan, terus terdakwa keluar juga nggak? Iya, yang keluar itu terdakwa Pak Irwan. Terdakwa. Ya. Yosep Yosep. sama Yang keluar itu Yosep, di belakangnya Pak Irlan. oh di belakangnya Pak Irlan keluar. Pas keluar, terus si polisi itu saya nggak tahu polisi waktu itu, kalau sekarang tahu namanya Pak Rizwan ya. Oh, Pak Rizwan. Waktu itu saya belum kenal. Ya. Dia bilang itu saya tes darah di baju, saya langsung langsung saya buka baju ganti. Gitu. Siapa yang bilang? Saya. Oh. Ganti baju itu di mobil aja, kebetulan saya kan kalau di mobil nggak pernah ketinggalan baju olahraga ya. Oke. Kenapa saudara bisa kita di bajunya Pak polisi yang bilang, Pak itu. Nah, memang ada apa? Ada titik katanya di baju Titik. kaosnya. Ada bajunya di sini. Itu juga nggak salah. Coba yang mana? Itu ya baju kaos. Kaos. Warna atasnya putih ya. Saya juga kurang tahu jelas, cuma saya langsung suruh keganti. Yang ini. Iya mungkin itu. Ya, ini Saya nggak tahu jelas jujur. Oh ya, ini Ya, hasil dari ini ada yang dibolongi ya. Iya. Nah, dibolongi itu apakah untuk hasil lab? Siap. Ya. Ada titik di baju, Iya. terus diambillah bajunya. Ganti dulu. Iya, diganti. Iya. Bapak ngambil baju warna apa itu? Baju Yang baju kebetulan gantinya kalau Pak bajunya Yosef. dari Pak Tatang. Orang Bapenda Subang, jalur ke atas dari Pak Tatang, kalau celananya dari saya. Oh, bawa celana. Sendal jepitnya ngambil dari musola polsek. Nah, terus yang ngasihin ke aparatnya juga saya kurang apa, yang jelas yang ngasihin Pak Yosep. Dah, habisnya
Pak Yosep ngasih baju. Nah, terus yang saudara sampaikan lagi pada saat itu gimana? Apa masih menunggu di situ? Saya nunggu di situ, nunggu, langsung duduk, diam aja, nggak banyak bicara. Pada hari itu saya nggak banyak bicara. Nggak banyak bicara. Iya. Ya. Sampai berapa lama saudara di situ? Sampai sore, sampai keberangkatan, sampai keberangkatan Coba jenazah. Bentar. Kalau sampai sore ya saudara di situ tidak banyak bicara. Betul. Mundar mandir keluar ke dalam. Ya. Saya di sana, maaf Pak Kim. Sampai di sana saya sampai keberangkatan otopsi jenazah. Oke, sampai berangkatan otopsi jenazah. Ini Pak Mul ya, saksi ya. Siap. Itu kan kakak ya, Betul. ya kan? Kakak, terus pada saat itu saudara sudah tahu nggak ada korban? Kalau pada waktu itu udah tahu. Nah, sudah tahu. Iya. Berarti yang korban kan berarti ipar saudara, toh? Betul. Terus ada keluarga, ada nggak perasaan keingintahuan gitu? Pasti ada itu. Pasti ada kan? Pasti ada. Makanya diam di sana. Kalau pengen tahu, ngapain diam di sana? Iya. Cuman dengar kabar-kabar aja. Hanya banyak apa yang bicara. Bapak dengar? Ya. Waktu itu nggak banyak didengar. Jujur. Ya. Iya. Ya, dari Yang situ jujur, nggak banyak Pak. dengar. Saya diam mundar mandir. Kadang-kadang karena dekat ada tugas saya. Oh ya, Bapak ke kantor kan, balik lagi. terus balik lagi kan, Ya. karena ini adik ipar, kakak ipar saudara meninggal kan, sudah tahu. Nah, ada nggak perasaan, waduh, ini kenapa sih? Tanya ke, Saya tanyanya ke Yosep langsung. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Karena saya ngelihat situasi Yosefnya belum kelihatan, belum keadaan normal benar, kan gitu. Kita kan nggak bisa nanya-nanya terus. Iya. Ya akhirnya ngawur, kan gitu. Iya. Besoknya ya apa kan? Ya cuman, Nah, ya kan? cuman gitu aja jawabnya. Saudara bilang, oh nanti perkataan apa ngawur ya ngawur tuh yang Ya maksudnya itu kalau ditanya kan nanya itu atau jawabnya dia lu agak kan gitu. liar. Iya, cuma gitu aja. Jawaban tidak kurang lebih. Liar, Agak cuma gitu. nggak ada perasaan apa ya namanya, wah ini istri dan anak saya jadi korban. Apa Nggak nyampe ke sana. apa namanya, emosi marah gitu loh. Ya kan Emosi marah, keingintahuan karena yang korban misalnya istri tercinta terus anak tercinta gitu loh. nggak banyak ngobrol pada waktu hari itu. Nggak banyak. Tanggal 18 saya tidak banyak ngobrol, sering duduk. Nah terus pada saat datang nih, ya kan, ada nggak keluarga yang datang, baik Yoris lah, terus dari keluarga, kan otomatis apa namanya, kakak saudara kan datang di kantor Kalau polisi. yang di Polsek mah ada yang datang dari Lembang, kakak. Iya. Oh datang. Iya datang ya itu sekitar jam 10 jam 11-an. Kemana? Ke Polsek, saya ketemunya di Polsek. Polsek. Iya. Oh datang. Iya. Ya pada saat itu ya, Iya. yang bapak antar Yosep berserta siapa, Rizwan, terus Iya. Rudi sama bapak sendiri, ya datang di situ. Dari Lembang datangnya setelah Yosep keluar pemeriksaan. Nah biasanya Pak Iya. keluar pemeriksaan kan ada keluarga biasanya. Nah ayat tuh cerita naon gitu loh. Saya tuh nggak banyak ngobrol ya. Dengan siapa lagi, Dengan keluarga yang kita lain? cuek, cuman bilang itu aja. Ternyata tanyakan ke Yosep deh. Kata siapa? Kata saya. Tanyakan ke Yosef. Iya. Oke, nah terus itu Begini. ya silakan. Itu terus saudara sampaikan tadi sampai jam sore ya? Sore sekitar jam berapa? Pas berangkat otopsi aja. Pas jenazah akan dibawa ke Bandung. Iya. Nah, siapa yang ikut? Siapa yang ikut
dari pihak keluarga kalau saudara misalnya hadir pada saat jenazah? Itu waktu itu ada penawaran. Itu saya tanya, kebetulan Arif udah datang, tanya ke Arif anu ngilu ke Bandung saha? Tak tanyakan ke pihak keluarga, kata saya. Bisa kudu anu ngawakilan ke keluarga. Gitu. Ya tuh Pak orang taraskeun. Gitu aja. Nah, jadi terus kata saya, yang akhirnya Arif bilang, Pak di keluarga saya nusang nama angkat. oh, dari keluarga nggak ada yang berangkat. Sekumaha tuh, Arif ngawakilan bisa tuh kan gitu. Perwakilan dari keluarga. Iya. Bisa tuh kan gitu, nggak apa gitu, nggak tahu lah, tanyain lah ke keluarga lah, ke keluarga itu, cuman gitu aja. Terus akhirnya yang berangkat siapa? Yang saudara tahu? Arif. Oh, Arif berangkat. Iya. Kan. Setelah itu jenazah sudah dibawa ya sama pihak dari Polsek ke Bandung bersama Arif. Ya. Terus apa yang Bapak lakukan pada saat saya di Polsek, dia akhirnya mandir ke rumah Teh Lilis, kan ada pos ronda. Karena udah menjelang sore menunggu kedatangan hasil otopsi. Gitu aja. Ya, itu saja ya. Nah, Iya. terus pada saat ini saudara ke TKP lagi nggak? Enggak. Hah? Tanggal 18 enggak? Enggak. Tanggal 18 begitu jenazah dibawa, saudara malam nggak ke TKP? Enggak. Oke. Jenazah Datang itu jenazah kalau nggak salah sekitar jam 2 pagi. jam 2 pagi. Oke. Datang ke tempat rumahnya Bu Lilis. Wak Lilis, Wak Lilis, datang ke iya. sana. Bapak hadir pada saat itu? Ada di situ saya. Oh, jadi pada saat Apalagi di pos ronda. jenazah datang, Bapak hadir. Iya. Terdakwa ini hadir nggak? Iya. Saya tidak ketemu ya. Hah? Tidak ketemu dengan saudara Danu. Tidak lihat. Tidak lihat. Apakah hadir atau tidak? Enggak. Enggak ya. Iya. Enggak tahu. Yosef hadir pada saat itu? Ya saya pada. Yoris hadir? Tidak lihat ya. Tidak lihat. Istrinya Yoris hadir ya? Saya kurang hafal. Oh, Kurang hafal jelas mukanya si Yoris. Ya, Nggak begitu jelas. Hah? Yang mana? Jujur saya kurang begitu apa. Tidak apa. Kan ponakan kan? Betul, tapi Hah? ngobrol aja belum pernah sampai sekarang. Kan ponakan kan? Ya ponakan. Ponakan. Tapi kalau lihat muka, kalau saya kan Tahu. lihat muka orang nggak pernah diliatin gitu. Jadi kalau ketemu di jalan ya samar-samar lah. Gitu. Nah, saudara ya, pada saat saudara datang, nah pada saat pemakaman Pemakaman bareng enggak. Kalau pemakaman saya berdampingan sama Yoris. berdampingan. Nah, jam 9 datang, kalau nggak sekitar jam 9, saya diganti sama Yoris berdampingan. Berdampingan Iya, sampai ya. di makam. Sampai di makam. Iya. Oke. Nah, saudara saksi akrab dengan kakak saudara akrab? Gimana? Baik, hubungannya baik Dengan kakak. dengan kakak ya, dengan Yosef. Selama ini belum pernah ribut ya. Nggak pernah ributnya. Iya. Baik ya. Iya. Baik. Terus aktivitas sehari-hari saudara tahu? Aktivitas sehari-hari ya, paling kalau ketemu saya di lapangan golf aja. Di lapangan golf ya. Iya. Nah, sering main golf? Dia paling sering malah. Dia paling sering. Kalau saya kan ada jadwalnya. Oh, Kalau dia paling dia mah, sering. oh iya. Oke. Nah, Bapak tahu ini? Apa? Stick golf sih? Si golf mana? Sudah saya. Ya nanti dipanggil, diambil. Ya, yang kemarin. Yang ada kemarin. stick. Kalau itu sudah nggak bisa itu ya. Kalau yang namanya Kan yang kemarin tuh kan ada iya, stick. udah kemarin ya. Itu udah nggak bisa campur aduk itu. Drivernya aja udah ada 3. Kalau yang namanya stick golf pen itu maksimal 14 yang punya. Kalau saya yang punya 12 isinya. Nah, pertanyaan saya, Ya. stick golf ini, ya, Iya. yang kemarin lihat ya, Anda Iya. diambil. Ini memang yang digunakan oleh Yosef. Betul. Ya, yang sering saya lihat yang iron setnya. Oh, sering yang Sering. digunakan ya. Ya saya pakai itu, pakai setel. Ada stick yang lain? Kurang apa? Hah? Kurang apa? Ya, selain stick yang ini, Nah, kurang apa? kan, perasaan kurang apa saya? Soalnya kalau main golf kan masing-masing nggak pernah ngeliat strip orang punya masing-masing.
saudara bisa ceritakan nggak, misalnya asal mula bermain golf dengan Yosep? Ya kalau bermain golf dengan Yosep, saya itu basic saya caddy. Dulu dari basic kelas saudara 5 caddy. SD, ya SMP masuk di timnas junior, ya kebetulan itu timnas junior SMP. Terus dengan Yosep deket-deket sekarang, karena kalau saya dengan Yosep ada perbedaan dalam segi hobi. Kalau saya hobi itu diperdalam gimana caranya bisa sampai juara. Kalau saya enggak, sebatas hobi mukul mana kan gitu. Sering main golf dengan Yosep. Paling kalau ketemu, kebetulan saya ketua PGI di Kabupaten Subang. Jadi sering ya? Jadi sering Bentar. kan didaftarin salah satu atlet. Saya daftar atlet itu ada 11. Ya, udah. Semuanya. Sebentar. Ya. Kita kembali lagi ke itu kan tanggal 18 ya, Ya. waktu ini. Tanggal 19 saudara ke TKP lagi? Tanggal 19 saya ke TKP disuruh Pak Irlan suruh Ngapain? ngambil kucing. Ya. Pak ke TKP tanggal 19. Iya. Nah, oke, tanggal 19 pagi Bapak kemana? Di itu di mana? Di Polsek sama di Oh. rumah belilis. Oh, Pas jadi 19 pagi apa pemakaman. Gitu. Oke, Nah, terus siang ke Polsek. di Polsek. Polsek. Nah, Iya. dari Polsek diperintahkan. Itu sekitar jam 4 jam 5 ya. Disuruh Bapak ke- ke Pak Irlan bilang, apa mau di Polsek di TKP ayah ucing. Oh, di TKP aya ngomong. ucing. Terus kemana kan Pak? Ambil weh, mana non gitu mau yang petugas sampai ke itu ambil. Berangkat di sana 6 orang. Berangkat. Nah. Siapa saja yang berangkat? Yang berangkat belum tahu namanya waktu itu ya. Yang jelas dia dua Nggak apa-apa. mobil. Nah, sekarang kan sudah ini sudah tahu kan, sebutkan Yang aja. berangkat di mobil saya, Yosep sama Aep. Di mobil depan Yoris, terus Arif sama si Bang Gede. Bang Gede. Iya. Datanglah ke TKP. TKP. Sampai TKP jam berapa? Saya belakangan ke TKP jam 5-an lah, jam 4 jam 5. Saya paling belakang di sana. Orang-orang saya kesana, orang-orang udah pada masuk. Udah pada masuk. Iya, udah pada di dalam. Itu sudah di polis lain. Ternyata nggak ada. Hah? Nggak ada polisi waktu itu. Sudah ada polis lain. Tuh. Sudah ya polis lain ya. Ya. Polis lain kan yang kuning gitu loh. Iya. Yang dilarang masuk. Siap. Saudara masuk di situ. Masuk. Masuk. Semuanya kan masuk gitu. Ya. Iya. Enggak, saksi-saksi masuk kan? Masuk. Masuk. Saudara saksi masuk karena di dalam sudah banyak Banyak orang. Siapa saja yang ada di dalam? Yang setahu saya di dalam, yang saya dengan yang barengan dengan saya aja. Di dalam itu ada yang sekarang tahu namanya Pak Rizwan, Pak Rizwan, Pak Riono, ya, Aep, tuh orang Kodim, Bang Gede, Arif, saya paling belakang. Masuklah. Sampai di pintu ya. Sampai di pintunya saya. Oh, sampai di pintunya. Nggak masuk ke dalam rumah. Nggak masuk ke dalam. Iya. Oke. Sampai di pintu ngambil kucing. Iya. Nah, itu pintu belakang atau pintu depan? Pintu belakang. Pintu belakang. Ya. Pintu belakang nih. Iya. Apa yang saudara lihat? Saudara masuk. Saya nggak lama masuk di situ, terus dengar suara, pas ngeliat suara Bang Gede, Pak udah ada kucing teh, langsung keluar lagi sih. Pak, sudah ada kucing teh. Iya. Langsung keluar lagi. Langsung keluar lagi sih. Apa yang Bapak lihat? Gimana? Di situ pas pada saat Bapak lihat. Nggak lihat apa-apa saya di situ. Masa nggak lihat apa? Iya, cuman lihat kan kehalangan Arif. Saya masuk belakangan. Kondisinya. Pas nyampe di sana, saya udah dengar kabar, kucing udah ada. Sudah ada. Terus ngapain lagi di dalam? Iya. Gitu. Tapi kan masuk nih. Masuk. Masuk ke hanya di pintu belakang kan? Pintunya gini Pak. Pasti maaf. Masuk pintunya kan begini, dari yang sana. Saya hanya sampai di sini. Iya. Nah, Bapak lihat nggak? Di situ ada apa? Bercak darah kah? Enggak. Oh. Enggak lihat apa-apa. Bercak darah. Enggak lihat apa. Nggak lihat. Enggak lihat. Mobil Alphard ada nggak di situ? Alphard? Kalau salah udah nggak ada ya. Hah? Udah nggak ada Alphard sih. Nggak tahu saya Pak.
Bukan, setelah Coba. saya kalau nggak salah, saya nggak lihat Alphard udah keluar Alphard. Nah, yang ada di situ mobil BMW sama Yaris, Yaris masih ada. masih ada di situ. Oke. Alphard saudara tidak tahu Iya. ada atau tidaknya saudara tidak tahu. Kalau tidak lihat, pokoknya Alphard sudah tidak ada. Saudara masuk nih, Ya, kan lewat pintu belakang. Saudara masuk lewat pintu belakang, otomatis dari depan jalan atau dari kebun? dari arah parkir ya, pintu Dari jalan. Nah, ke dalam. Dalam. Gitu. Berarti lewat pinggir garasi. Iya, Iya kan? enggak lewat garasi, bukan? Iya, lewat garasi kan. Nah, itu lihat nggak ada mobil di situ? Kelihatan kan? Kan Ada besar. mobil, malah saya tadi Apa mobil apa? Pertama diam di depan mobil BMW 1, Ah. di belakangnya mobil Yaris. Yaris. Iya. Kalau apa saya belum Alphard? lihat. Tidak lihat Iya. atau tidak memperhatikan. Perasaan saya udah nggak ada. Saya Perasaan kayaknya nggak apa-apa. Nah, perasaan saudara ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya berapa lama saudara ngambil ucing teh, berapa lama? nggak lama, nggak nyampe 5 menit ya. Hah? Bisa langsung keluar lagi. Karena pas mau masuk, Oke. Pak, kucing teh udah ada, ya udah kan gitu. Anak saudara hadir pada saat itu? Ada di depan saya. Anak saya kan Oh. saya nggak bisa ngeliat apa-apa, teh ketutup. Siapa si Arif? Arif, aja? iya. Tahu apa hadir pada situ? Hadir. Tahu nggak kalau itu di Polis Lain? Tahu nggak Arif itu kalau itu di Polis Lain, tahu nggak? Kurang tahu saya. Hah? Kurang tahu. Bu, gini loh Pak, menurut penglihatan Bapak nih, Ya mungkin tahu. gitu. Gitu. Ya kan? Mungkin tapi Iya, kan menurut penglihatan dapat. Bapak, Iya. kalau apa namanya ya, orang normal nih, begitu lihat pasti akan bisa melihat itu Polis Lain. Ya. Iya. Nah, apalagi Arif kan polisi toh, ya kan? Iya. Bener nggak? Iya. Polisi kan? Ada nggak misalnya Arif itu bilang, Pak, jangan masuk Pak. Ini kan Nggak ada. apa? Dia kan udah duluan, Pak. Istilahnya masih di Polis Lain. Ada enggak? Nggak ada kan udah pada duluan. Saya kan Ada sudah pada duluan. Jadi mobil itu kan gua Iya, mungkin saudara nggak tahu akhirnya. Jadi nggak tahu. Kalau saya ke sana itu kan disuruh. Selain ngambil kucing, ya ngambil apa lagi Bapak? Enggak berapa. Nah, atau ada perhiasan, Enggak pernah. tas, atau Enggak. tas? Nggak ada. Enggak ada. Enggak ya. Enggak. Tas atau apa lagi? Cuma kucing aja udah di dalam. Barang-barang nggak ada. Nggak ada. Yang di rumah itu nggak ada. Nggak ada. Kenapa kok ada istilah ide ngambil apa ya? Kucing itu loh. Kan disuruh. Hah? Disuruh. Jadi sama maksudnya saya polisi, kan kata saya kucing mana naon kita mau asal ada ayah yang petugas kan gitu. Jadi berangkatnya kan gitu. nggak kok ada ide ambil kucing itu loh. Disuruh Ngambil kucing. oleh siapa? Oleh Pak Irlan kan tadi udah diceritain. nah, Pak Irlan. oke. Nah, terus saya katakan mana naon gitu kan. Nih, pada saat kucing sudah dibawa oleh gede kan? Iya. Nah, terus diserahkan ke siapa? Kucing itu saya tahu sudah di gede aja, nggak tahu dari siapa. Iya. Nah, terus kan dibawa kan? Dibawa sama gede langsung. Nah, diserahkan ke siapa? Dia dibawa sama dia sendiri. Iya, dibawa sendiri terus diserahkan oleh ke Irlan kah atau Enggak, suruh dibawa aja. dibawa? Iya, sama gede. Karena saya kan orangnya takut sama kucing, Pak. Iya. Nah, saudara kan ini kembali lagi ke jenazah datang. Bapak selaku adiknya ya, adik Joseph, ada nggak kecurigaan ya kan? Kecurigaan. Saya kalau Pak Hakim nanya ke sana, saya ada kecurigaan setelah tanggal 19. Ya. Waktu pas hampir nama mobil Yaris dibawa sama Yoris, ya,
kan? Yosef kan nggak ada yang ngaku nih, diam di bawah tiang bendera. Ya, anaknya sendiri kan nggak pernah ngajak. Ya, saya kan sebagai adiknya dianggap orang tua saya. Rekaman Aina, saya tanya, dengan tuh bingung kemananya, kan temenang kan gitu. Akhirnya saya punya prinsip, ngilu gua tuh, ayo yang ikut ke sana, dari sana karena di situ kan ya, sempat tanggal 19 nih ya, menginap ya? iya lama menginap saya hampir 2 bulan. Iya. Kan gitu. Di sana saya nanya, cik bisa kejadian kieu, bisa boga pikiran teh. Saya tanya boga musuh teh. Ya, saya tanya berdua. Tuh. Terus kira-kira aya nu dicuriga teh? Bingung. Terus ada curiga. Ya pertama gitu. Bisa bahasa, ada yang orang Bandung? Enggak. Ada yang bisa bahasa Sunda enggak? Udah gitu. Ada yang curiga enggak? Ada yang curiga nggak? Ya gini ya. Dia nggak bingung. Cuma sejarah. Dan Yosef menceritakan, ya pertama Yuris meminta duit ke indungna sok maksa. Satu. Yuris. Saya. Saya kedua ya. Yuris minta uang ke ibunya. Suka maksa. Gitu. Satu dari Pak Yosef nih ya. Terus kedua, maka Teh Mimin, nah bisa gitu. Teh Mimin berarti kita ngaganti yayasan bendahara. Nah kudu diganti. Jadi dulu apa namanya? Ya kronologis lah kan. Ya Bu Mimin mau ganti, nyuruh minta diganti. Ini diganti Ame jadi bendahara yayasan. Terus anaknya sempat pernah minta mobil, katanya sama Yosef nggak didengar. Terus Yuri sendiri pernah minta mobil apa ke ibunya, kan gitu. Akhirnya saya punya pemikiran, nelpon teman besoknya nih, Kang, saya curiga ya, kan gitu. Saya ada kecurigaan, Yuris, Mimin, Yosef. Akhirnya Yuris pertama karena saya dengar pemberitaan dari Ibu Kapolres bahwa pelakunya diperkirakan orang terdekat. Nah, kenapa kok saudara bisa menyimpulkan pelakunya orang terdekat? Bukan pelakunya orang terdekat, saya dapat pemberitaan dari Ibu Kapolres. Bu Kapolres bilang pemberitaan diperkirakan pelakunya orang terdekat. Itu dari informasi dari Bu Kapolres. Dari pemberitaannya Bu Kapolres. Gitu. Terus akhirnya saya tekan, saya sempat curiga tinggi tuh Pak Yosef, jujur aja. Sampai kunci rumah nggak ada yang rusak, barang nggak ada yang itu. Saya pikir ya ini bukan orang jauh kan gitu ya. Jadi orang yang sekitar masuk ke rumah itu kan gitu. Jadi pintu nggak ada yang rusak. Iya, gitu. Terus ya udah gitu saya manggil teman Rohman, Kang, cik panggilannya itu benar karena saya pikir dia sebagai pengacara, saya pikir ya karena pengacara itu dianggap yang paling kurang, saya maaf kalau kasar, kurang ngerti kalau kliennya tidak jujur, itu yang parah buat pengacara. Kan gitu. Ketika kliennya tidak jujur, makanya saya panggilnya satu kan orang saya ketemuan di Lembang. Sama itu. Dengan siapa aja? Saya, Pak Yosef, Pak Rohman. Ketemu yang dua kalinya saya Pak Rohman di panorama itu, rumah makan apalah. Tapi saya bicara berdua kan, Presiden juga tanya sing bener, paling curiga kan gitu. Saya ada kecurigaan seorang tiga ini, jujur aja Yosef, Yoris sama Bu Mimin. Kata Yosef Bu Mimin, ya kan Bu Mimin aja sendiri mah bisa aja kan nyuruh orang ya kan gitu. Ya, gitu. Akhirnya pakai pendamping. Itu cerita. Nah, saudara tahu tentang uang? Kalau uang yang diambil dari Polsek, saya diajak Pak Yosef, berapa uangnya itu? 30.400.000. 30.400. Ya. Ingat ya Pak ya? Iya. Oke. Yang uang 30.400.000. Iya. Saya gimana ceritanya itu? Orangnya nyopot duit di Polsek, rumah itu, jangan duit itu udah dari BB bisa diambil. Hari apa itu ya? Hari apa? Aduh, saya nggak bisa bicara. Itu sudah lupa.
Itu kan hampir Hampir 14 hari setelah Iya, kejadian lah. 2 minggu setelah Iya. kejadian. Karena udah sekian tahun, kalau tanya hari apa rada taluk ya Pak Hakim ya. Nah, terus Gitu. gimana? Saya itu datang sana, diambil uang, damping, malah simbolisnya setelah dikasih, simbolisnya dikasih saya. Waktu itu uang tersebut yang 30 juta, ya saya pernah bilang gini, mau lamun merek duit kita malah non gitu, duit naon. Ya mau ada ini ngasih makan gitu ya. Mul kalau memberi uang tidak apa-apa. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia Pak, itu iya. acaranya. Ya kalau memang dia luar ya kasih aja, cuma yang jelas duit apa? Uang lelah, dia bilang kan gitu. Tapi sekian cerita cepatnya ya, sekian hari kemudian uang tersebut harus dikembalikan. Oh, ya. Ditarik lagi, itu waktu pengambilan uang sama emas loh. Ini. Ada saya yang di fotonya simbolisnya saya. Iya. Simbolis foto ngikut Perhiasan. Yang setelah terimanya ya saya. Ada tas ini nggak? Lihat nggak? Perasaan ada ya? Coba sini, ayo Pak. Ya. Tentang coba tasnya sini, Bu Jaksana. Tentang ini nggak? Ada nggak? Buka Pak. Perhiasan ini bukan. Perhiasannya ya. Waktu itu udah Dia punya perhiasan ya. Sama ini, sama uang 30 juta 400. Oke, 30 juta 400-nya tunai apa cash? Cash. Oh, berbentuk uang. Bentuk uang. Ya kan, bentuk uang nih. Betul. Itu diterima oleh siapa? Pak Yosef. Pak Yosef. Oke. Uang apakah itu? Saya kurang mengetahui itu. Cuma saya dengar buat bayaran guru. Duduk Pak. Duduk Pak. Siap. Nah, jadi yang Bapak tahu, itu uang bayaran guru. Buat guru. Akhirnya diambillah uang tersebut oleh Yosef. Nah, terus tadi kata Bapak kan, diminta lagi deh katanya. Gimana? Dikembalikan. Dia Ya, ke dikembalikan lagi. Pak Irlan. Balik lagi ke Pak Irlan. Bentuknya apa? Bentuk uang. Uang. Iya, Uang tunai. Yang dari 30-400. Iya. Tunai atau apa? Tunai. Tunai. Yang tunai yang masih di situ. Bukan. Yang diminta laginya, tahu nggak? Yang diminta lagi bentuk tunai. Tunai. Malah uangnya itu udah kepake sama Pak Yosef. Ya, akhirnya saya nutupin. Oh, nutupin. Iya. Kepakai oleh siapa? Pakai Yosef uangnya, saya nggak pernah ngeliat uang Iya, itu. untuk apa? Kurang tahu. Oh, nggak tahu. Kan selama dia tinggal di saya, paling ngobrol-ngobrol dengan saya, ketemu saya selama 4 hari. Di luar itu jarang ketemu lagi, walaupun satu rumah. Oh, jadi berapa? Saya manggil Pak Dedi, Ded, baturan Yosef. Gitu aja. Nah, itu kan 2 minggu ya, 2 minggu, sekitar sekitar 2 minggu. Nah, kalau pas yang tanggal 18, ada nggak penyerahan uang? Saya ngapa? Tanggal 18 saya kurang tahu. Tanggal 18, coba ingat-ingat. Tahu nggak? Tidak ingat. Iya. Ya. Apakah itu tanggal 18 ataukah itu sudah 2 minggu? Nggak ingat. Nggak ingat. Nah, pada saat penyerahan saudara tahu 30. Yang 34 juta. Tahu. Tahu. Nah, pas ngambil Ya waktu penyerahan, waktu ngambil di polsek. Kalau uangnya saya kan nggak tahu kapan datangnya uang itu di polsek. Oh. Taunya saya uang itu sudah di polsek mau dikembalikan. Kembalikan ke Pak Yosef. Pak Yosef. Iya. Oke. Uang dari mana? Dari mana apa? nggak tahu. Iya. Saudara tahu siapa yang bisa mengemudikan Alphard? Ya? Yang nyetir Alphard, tahu saudara? Nggak tahu. Hah? Ya setahu saya yang suka mau bawa mobil Yang apa? sering. yang suka pakai mah
Waktu malah pernah di Polpak, seingat saya sebelum kejadian, seingat saya waktu lagi praktis sama Danu juga ada, dia nggak tahu disuruh ngambil apa, nyuruh Yoris, kata saya itu kan ada Danu, terus kata Tenung mau bisain Danu mah, Oh, gitu. Danu nggak bisa bawa mobil itu mah kuncinya ada di Yoris. kuncinya ada di Nggak tahu, Yoris. waktu lagi praktis di Polpak saya tahu. Oh, waktu di hari di mana? sebelum Di lapangan kejadian itu. Lembang. Iya di Lembang. Jadi setahu saya mobil itu, setahu saya belum pernah dilihat dibawa orang lain. Oh. Saudara nih, sticknya sudah datang. Iya. Ya, coba. Ya, yang saya dipakai Yosep ini, setel drivernya ini. Ada yang pendek enggak? Ya? Yang stick pendek ada enggak? Stick pondok ada enggak stick? Nah, ada. Apa ukurannya kalau stick memang panjang-panjang begini ada yang Stick itu biasanya yang katanya, paling pendek saudara putter. Kedi. Paling pendek putter. ya Paling pendek. Tapi berapa? Udah Berapa meter? Satu meteran lah. 1 Ah. meter itu putter. Tapi kadang-kadang putter kalau lihat orang Eropa kan ada yang tinggi 2 meter. Untuk apa? Untuk finishing. Oke. Kalau ini termasuk komplit enggak ini? Coba saudara. Putter ada. Termasuk 58. komplit enggak? Ya dianggap komplit, yang penting golf itu air setnya Ada apa? komplit ini. Karena ini settle, kalau settle itu dari nomor 5 sampai pitching biasanya. Beda-beda merek setting, beda-beda. Beda merek, beda posisi settingnya beda. Itu kosong ya? Kalau ini kan udah campur, Pak Kim. Ini kan driver. Saudara Itu pernah ke rumah TKP sebelum kejadian? nggak pernah saya. Main ke tempat. Saya ingat saya. Boleh duduk? Boleh silakan. Seingat saya selama di sana, Yosef berdiri di sana, perasaan belum pernah lebih dari 3 kali nginjak rumah itu. Dari mulai ngebangun. Walaupun saya ketua komite di SMA negeri. Gitu. Nah, terus kalau stick golf ini, ya, ada nggak yang terbuat dari besi atau yang Nggak terbuat ada, paper semua. Paper semua. fiber semua? Coba. Lentur. Terus bentuknya gimana? Bentuknya? Bentuknya macam-macam. Yang macam-macam. Yang kemarin sama saudara- putter. Coba yang mana? Coba putter yang mana? Boleh pegang ya? Iya, boleh, nggak apa-apa dipegang. Kayak ini, bentuk ini putter beda-beda putter. Ada yang bulat, kayak apa? Ada yang bulat, ada yang panjang. Ini ada beberapa jenis, tergantung jenis merek. Oke. Ya. Ini yang sering dipakai Yosef. Iya. Atau ada nggak yang dipinjam dari? Ya kadang-kadang gini pakai maaf dipotong. Kalau sudah di lapangan, Silahkan duduk. kalau sudah di lapangan, kadang-kadang kan kami ngelihat kayak bag saya dibawa Kedi jauh. Coba nginjem nomor salapan. Kan gitu, untuk mukul, udahnya dibalikin lagi kadang-kadang kita gitu. dipinjam itu. Tapi kalau latihan, kalau pertandingan lagi Atau nggak boleh. Dipinjam dibawa ke rumah. Misalnya Tergantung orangnya itu. karena sudah akrab nih, ya kan? Nginjem ya. Bisa jadi. Terus Malah waktu kayak saya ngikut pertandingan ke sana, karena stick ini sudah dipakai itu, dia ngikut pertandingan Karawang, dia pinjam punya saya waktu itu stick. Gitu. Saya lanjutkan ya Pak. Siap. Mau minum dulu lah. Iya. Ya, tadi saudara sudah menceritakan kronologis di tanggal 18, 19, kemudian beberapa kronologis yang saudara sempat adalah sama Pak Yosef baik di Polsek maupun di. Kemudian saya sudah tidak akan mungkin bertanya itu lagi. Saya lebih penekanan ke terdakwa ya, karena terdakwa. Saudara kenal pertama kali dengan terdakwa ini kapan, Pak? Siap, mau diulang? Kenal nih si Danu, kenal kan Pak? Kenal. Nah, kapan awal pernah Bapak tahu ini Danu gitu? Kenanya Danu kan setahu saya dulu nggak pernah itu. Cuman kalau saya nyuruh Yoris bikin surat PGI, gua ulang suka ngeprint, yang ngeprint juga dia. Yang nganterin. Yang nganterin ke kantor waktu ngeprint. Dia suka ngeprint ke dia Jamal gitu.
Dia ngeprint di kantornya, dianterin ke kecamatan. Kecamatan. Jadi, Oh, saudara nanya di situ aja. kerja di Kalau kantor. ngobrol berdua gini nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Jadi apa namanya, terdakwa ini orang yang sering disuruh-suruh lah sama Yoris. Setahu saya ada Yoris, ada Danu. Oh, waktu kalau Setahu saudara saya mah. Hmm, Gitu. minta tolong Kemana-mana. Mm-mm. Dia ke Poltak, kalau Yoris ada ngikut pasti Danu ada. Oh, kalau di tempat golf, Iya. tempat Ke golf, tempat golf gitu. kalau Pak Yoris ada, Pasti ada Danu. oh, jadi dia Setahu saya. setahu Bukan di Bapak radio ya. Nah, jadi saya tahu Bapak cuma orang yang itu ya, tapi kalau untuk berinteraksi, saudara juga nggak tahu. Pergi apa? Berinteraksi, apa namanya, pernah sama Danu kayak Bapak bilang ngobrol? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Ngobrol aja nggak pernah. Ah, iya. Cuma sebatas kenal dan mengenal. Ya. Kemudian kalau dia tinggal di mana maupun ini si terdakwa ini, saudara Nggak tahu? apa. Oh, nggak hafal juga. Hmm. Kemudian saudara pernah menceritakan di pemeriksaan yang lalu bahwa pada saat setelah penandatanganan kuasa itu saudara sempat menelpon Yoris. Oh iya betul. Gimana? Kalau Coba yang ceritakan. ditelepon Yoris, tapi yang ngangkat Danu. Oh. 2 kali saya telepon, ya untuk nanda tangan karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya. Iya. Yoris nggak ngasih KTP dia via WA ke saya. Oke, pagi-paginya oke, jadi surat kuasa. Setelah jadi surat kuasa, Pak Yosep berangkat manggil untuk menandatanganan Yoris. Pas Yoris, saya telepon, yang angkatnya Danu. 2 kali saya telepon, pertama nggak diangkat. Kedua kali diangkat, yang angkat Danu. Nah, dan di Danu, ya saya di Abi, Yoris kamu duga kemana tuh? Cuman Dia gitu. memang langsung aku ini Danu gitu. Iya, Oh, pas Bapak telepon. iya teleponnya di Danu gitu. Oh, teleponnya di Danu. Gitu. Itu sekitar berapa hari setelah kejadian, Pak? Ingat? Ya itu sekitar tanggal 21 kan. 3 harian. 21 22 lah. 21, iya. Karena waktu itu mau nanda tangan surat kuasa. Oh, gitu. Handphonenya Yoris ada di Danu. Iya. Kemudian saudara nggak nanya ke dia, kok di kamu maksudnya? Iya. Ya dari di Abi mang Yoris duka ke mana? Segitu jawabannya. Oh. Iya. Nggak Ada punya- lagi nggak setelah itu dihubungi lagi? Nggak ada, nggak pernah hubungan lagi. Nggak ada hubungan Iya. lagi. Setelah itu berarti Yoris nggak pernah menandatangani. Nggak pernah. Oh. Setahu saya nggak pernah. Setahu saya, Bapak. tapi kurang hafal. Karena kalau sudah dikasih kan saya udah nggak ikut campur lagi. Oh. Sudah iya. pasti. Jadi cuma sampai di situ lah. Sampai Pak, situ, Bapak. iya. Nah, kemudian Pak ya, setelah perjalanan pemeriksaan dan perkara ini sampai dengan 2 tahun ya, 2001, 2002, masuk ke 3 tahun lah kita kan. Nah, kemudian di perjalanan bahwa Danu ini menceritakan, yang saudara tahu kan, dia menceritakan bahwa dia sampai jadi terdakwa, sampai dengan dia sekarang jadi terdakwa, kemudian kakak saudara jadi terdakwa beserta ini. Saudara pernah tanya nggak, konfirmasi ke kakak saudara tentang cerita tentang? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Iya. Saya pikir saudara, loh ini kok ada cerita seperti ini? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Saya dengan kakak cuek ya gimana ya. Jadi banyak masalahnya nggak pernah ngobrol, bodoh kan gitu. Udah gede, udah dewasa, bisa tanggung sendiri gitu. Gitu. Jarang ketemu juga dengan kakak. Jarang. Oh. Ya ketemunya Kalau lebaran Lebaran nggak ketemu. Idul Fitri. Nggak ketemu. Setelahnya saya ketemu. Oh, setelah. Iya. Itu Sama- juga di rumah Lembang. Oh. Yang di Cibogo. Jadi saya deket dengan Yosep itu kalau sudah tidak punya uang, nggak punya bensin baru deket. Oh. Kira-kira itulah. Kalau saya ngejelasin bingung lah. Oke. Oh, jadi deketnya kalau minta Ya, butuh. uang, Jadi mungkin bahasa Sunda pakai wawuh sateh mun butuh. Oh, butuh datang. Iya. Nah, butuh datang nih, ya kan? Ada nggak yang dipinjam uang ke Pak Mul? Terakhir. Itu penggantian itu kan uang saya sisanya yang 30 juta 400. Selain yang itu, Nggak ada. sebelum kejadian pernah nggak? Dia nggak pinjam mau boga duit, Oh. nggak kasih. Ya ada kadang-kadang ada sejuta. Semenjak bendahara dipegang oleh Amel sama ibunya, Ya. pernah pinjem tuh? Ya
maksud saya gini Pak Kim, dia pinjam nggak pernah, cuman pernah juga sekali dia bukan pinjam, mau rekening kosong dek cair udah diisian heula. Ya betul ya. Bahasanya minjam, tapi judul begitulah saya kan gitu. Bahasanya sih pinjam, betul. Ya gitu. Sama aja terus rekeningnya diisian. Ya diisi, harus ada dulu. Iya, pokoknya dibantulah uang. Iya, sering dibantu. Sering dibantu. Iya. Oke. Ya silakan Pak Jaksa. Ya, Bu Jaksa silakan. Yang sudah ditanyakan tolong ya jangan diulang, kecuali kalau hanya untuk mempertegas. Silakan. Saudara saksi ya, Pak Mulyana ya. Kan tadi di Polsek Jalan Cagak ya, kan melihat apa tadi dibilangnya Yosep itu ganti dulu bajunya gitu kan, ada bercak darah ya. Nah, yang saudara saksi lihat itu bercak darah merahnya itu apakah merah masih memang merah sudah memudar atau memang merah segar gitu? Saya dari tadi sudah dijawab, saya tidak lihat, saya tahunya ada bercak darah dari Pak Rizwan. Itu ada bercak darah, nah saya langsung konek, udah ganti bajunya. Oh, jadi tidak sempat melihat? Nggak sempat lihat. Terus setelah Pak Rizwan tadi ya, anggota polisi kan, iya. Itu apa, ada bercak darah di bajunya Pak Yosep gitu kan. Iya. Terus Bapak nanya tidak, saudara saksi nanya tidak ke Pak Yosep itu bercak darah kenapa? Atau nggak nanya apa-apa? Nggak nanya apa-apa. Terus kemudian bajunya itu dikemanakan Pak? Kan tadi pakai ganti baju Bapak ya? Ya, yang tahu Yosep, saya nggak tahu kemana ini. Oh enggak, kan tadi pakai ganti bajunya punya Bapak. Bajunya dari saya jelasin ya. Kaosnya dari Pak Tatang, celananya dari saya, terus saya ngambil sendal jepitnya semua saya buka, saya kasih, ganti pakaiannya di tempatnya saya juga nggak hafal dia di mana, dikasihnya ke siapa saya nggak hafal. Nggak tahu. Oh, bukan dibalikin lagi ke mobil Bapak, enggak? Yang karena kan bajunya Pak Yosep, bukan ke saya. Oke. Terus ini kan tadi di TKP kan nggak pernah ketemu sama terdakwa Danu ini tanggal 18. Kapan saudara saksi bertemu dengan terdakwa Danu setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021? Tanggal 19 pernah ketemu sebentar. Tanggal 19 ketemu, 19 di mana Pak? Di Polsek. Di Polsek. Oh, saudara terdakwa ini ada ke Polsek? Dia nemuin Yudi langsung berangkat lagi. Gimana? Dia nemuin Yudi langsung berangkat lagi sebentar. Dari situ ketemu lagi baru sekarang. Oh, jadi tanggal 19 Agustus 2021 ketemu sama terdakwa ini, terdakwa Danu ini di Polsek karena dia datang untuk menemui Yoris. Bukan untuk dilakukan pemeriksaan terdakwa Danu ini. Oh, jadi datang untuk menemui Yoris. Setelah itu ada pertemuan lagi dengan terdakwa. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang baru bertemu lagi di sini. Dilanjut yang mulia. Saksi. Siap. Untuk tahu kenal Mimin sejak kapan? Ya? Kenal Mimin. Saya nggak bisa hitung waktu ya, sih jelas. Yosep menikah dengan dia aja sudah saya dengar kabar dari luar. Sejak kapan kenal sama Mimin? Saya nggak bisa ngitung waktunya kapan. Oke. Kalau nikah sama Miminnya nggak tahu. Kalau nikah sama Miminnya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tahunya aja dari luar dengar. Karakter Mimin ini terhadap saksi gimana? Ya kenal biasa aja. Kenal biasa aja ya. Oke. Tahu yayasan yang dikelola oleh Pak Yosep? Nggak tahu. Gelap saya masalah yayasan. Nggak tahu. Iya. Nah, tapi pernah nggak saudara Yosep atau saksi Yosep ya itu menceritakan keluh kesah terkait dengan penggantian bendahara? Yosep hanya menceritakan itu aja. Bu Mimin pernah untuk penggantian bendahara. Ya, dikembalikan lagi katanya. Dulunya kan Bu Mimin. Itu kapan ceritanya? Ya? Itu kapan ceritanya? Setelah kejadian yang saya tanya. Setelah kejadian tanggal 18 itu? Iya, tanggal 19 saya bertanya tuh. Setelah kejadian saya tanya. Tanya gimana? Iya, tanya yang tadi. Enggak, kan Yosef kan pernah cerita nih. Yosef kan pernah cerita ini pernah mengungkapkan keluh kesahnya terkait dengan yayasan ini mau diganti bendaharanya. Keluh kesah yayasan nggak pernah. Tapi saksi menceritakan di BAP. Itu hanya untuk bahwa Mimin minta bendahara diganti, bukan keluh kesah. Kalau keluh kesah kan diganti sama siapa? Ya? Diganti sama siapa? Sama Bu Mimin. Bu Mimin. Iya. Bukan diganti ganti amel ke anak-anak ke Nggak tahu. Itu kan kewenangan Pak Yos, saya nggak apa. Nah, terus di situ ada nggak maksudnya terlintas di pikiran saksi kenapa harus diganti? Enggak. Nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada timbul kecurigaan di situ. Nggak. Apa ingin menguasai ini? Nggak ada. Terus pernah juga nggak menceritakan misalnya Abi dan Arigi minta dibeli mobil? Pernah dengar? Nah,
Apa coba yang pernah saksi? Abi kan ada Abi, anaknya bukan Abi, saya nggak kenal sama anak-anak Bu Mimin ya. Ya, misal anaknya pernah ngomong minta dibeliin mobil. Yang mana? Anaknya mana? Kurang apa? Bilangnya anaknya. Tapi saksi kenal sama Abi sama Arigi nih? Nggak kenal. Tahu tapi? Tahu. Pernah ketemu, Iya, tapi nggak kenal. Namanya tahu nggak namanya? Ini Abi, ini Arigi. Iya, nggak pernah ketemu bareng. Nggak pernah tahu. Iya, paling dia ketahuan nemu Johan juga mau periksa ke Polda. Dia sama Yosep paling salaman begitu aja. Oh, Iya, nggak berarti pernah. kenal. Saya dengan bapak aja ketemu di luar ngomongin apa nanti saya, kan gitu. Berarti kenalnya pas lagi di Polda. Iya, bukan kenal, hanya tahu aja. Tahu, ya. Mau salaman, gimana wajarnya orang timur, gitu. Nggak pernah ngobrol. Nah, Bapak kan adiknya dari saksi Yosep ya. Karakter Yosep ini gimana kalau misalnya selama Bapak tahu? Kalau baca karakter, setahu saya lagi SD bareng satu kelas. Suka marah kah? Emosional kah? Nggak ada. Saya ingat satu tahu saya, Yosep yang pernah pas sayanya. Tidak pernah ribut, Pak. Belum pernah Pas saya bertengkar ya. ribut. Pernah ribut, setahu saya. Oh, benar, Ibu. Setahu saksi tidak pernah ribut. Oke. Terus terhadap saksi terdakwa Danu kenal? Kenal. Sebagai apa? Apa yang Bapak tahu dengan Danu ini? Perannya di keluarganya Yosep? Saya tahu dia hanya sebatas kenal dan mengenal. Kalau karakter nggak apa. Iya, Nggak pernah ngobrol begini sama Pak Danu. Maksudnya apa? Maksudnya kan kerja sama Pak Yosep kah? Dan Taunya- ini kerja sama Pak Yosep kah atau memang diajak Tahunya sama diperbantukan di yayasan aja gitu aja. Itu berarti kerja berarti diperbantukan di yayasan. Yayasan. Terus kalau sama Pak Yoris dan sebelum sama Yoris terkait Pak Yosep suka nginep ya, suka nginep di rumah, tahu? Nginep di rumah siapa? Di rumah. yang nginep setelah 2 bulan setelah kejadian. Hampir 2 bulan di sana. Kenapa nginep? Apa kebiasaannya emang suka nginep? Nggak pernah diajak. Kebayang nggak? Dia mau saya tanya mau pulang kemana? Bingung. Nah, kan bingung. Saya ajak wajar kan? Karena yang namanya kakak, secara kronologisnya pasti ya mungkin dari keturunan kakak saya ganti ibu ya, ganti bapak. Terus sama anaknya sendiri, ketika mau beyaris dia nggak diajak. Terus mau dibuang begitu aja, terlepas salah dengan benar, saya ajak. Sampai pulang ke mana sekarang? Tahu tuh bingung, ayo sini ke rumah itu, gitu. Nah, pas lagi setelah kejadian sekarang, pernah nggak saksi nanya kepada Yosep siapa sih pelakunya? Nanya ke Yosep, Ya, pernah nggak nanya ke Yosep? nggak pernah. Cuman, tadi saya kan udah dibicarakan ya, ditanya Pak Hakim, saya nanya sejarahnya yang tadi, akhirnya muncul adalah kecurigaan. Saya nggak pernah ngobrol jauh sama dia. Gak pernah ngomong maksudnya ada ngomong Yosep itu menuduh Danu gitu? Nggak ada. Gak ada. Tapi saksi pernah ngomong di BAP. Ya, yang mana? Coba, aku takut lupa. Satu ya, nih bahwa saya pernah mendesak kepada Yosep untuk mengatakan pada siapa hal yang telah melakukan pembunuhan terhadap Amel dan Tuti, dan dijawab oleh Yosep bahwa yang dicurigai adalah pelakunya adalah saudara Danu. Betul, itu bukan tanggal 19 tapi Tanggal berapa? sudah lama ke sini. Setelah kejadian dia digigit anjing. Oh, berarti Bapak tadi nanya sekitar tanggal 19 ya. Gitu. Nggak, saya nanya setelah kejadian. Iya, setelah kejadian. Bukan harus tepat tanggal 19. Bukan. Dengan alasan pada tanggal 15 Agustus Danu pada saat itu ada di dalam rumah. Pak Yusef pernah bilang, waktu tanggal 15 saya ada di Poltak. Ya, di Poltak. Dia datang jam 4 sore kalau nggak salah. Saya bagi di hall 4, dia nyusul. Pas saya balik ke clubhouse, di situ udah ada Danu, Yoris sama almarhum berdua. Karena saya pulang duluan, ya, pulang duluan. Setelah main saya pulang duluan. Kata Pak Yosep, ini kata Pak Yosep, malamnya Danu jam 11 datang ke rumah. Karena Yosep ditinggalin di Lembang. Gitu. Yosep bilang gini, selamat tahu AA malam itu kejadian. Kalau tidak ada AA, katanya malam itu mungkin kejadian. Gitu. Untuk sementara cukup majelis. Silakan Pak.
Siap. Penasihat hukum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya. Ya. Saudara saksi sudah disumpah ya, saudara saksi ya. Siap. Yang pertama saya tanya kepada saudara saksi terkait hubungan saudara saksi dengan Danu tadi sudah dijelaskan ya, bahwa tidak ada hubungan keluarga atau ada hubungan keluarga karena beliau anak angkat ya. Nah, bagaimana kedekatan saudara saksi dengan korban Bu Tuti, Amel, kesehari-harian? Apakah saudara saksi dekat? Nggak Terlalu dekat ya. Kepada keluarga korban yang lain, kakak beradik seperti sama sekali ya. Jadi saudara saksi ini sebelum kejadian tanggal 18, kapan terakhir ketemu dengan korban, saudara saksi? Iya, kalau nggak salah tanggal 15-an waktu itu nggak, dia rame-rame di Poltak. Tanggal 15 di bulan Agustus juga. Bulan Agustus. Ketemunya di Poltak nggak kan? Iya. Nah, agenda apa bisa dijelaskan, saudara Ya. saksi? Agendanya apa bisa dijelaskan? Ya golf ya main golf, dia praktis. Oh, Kan- jadi tanggal 15 saudara saksi bermain golf dengan korban juga hadir di situ ya? Ketemu, saya nggak bermain golf dengan korban. Cuma Oh. ketemu dia lagi di lapang, selewat salaman pergi aja. Saya nggak pernah Itu ngobrol-ngobrol. main golf langsung ke lapangan apa Enggak, driving? dia Driving. praktis. Dia Driving. orang nggak bisa belajar mungkin. Oh, masih driving ya? Driving namanya bener ya? Driving betul. Iya. Jadi saudara saksi tidak terlalu mengenal. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, kapan saudara saksi masuk ke dalam pemerintahan atau menjadi PNS itu sejak tahun berapa? 2013. 2013. Sebelumnya sempat honor atau Honor. Sempat honor. Tahun berapa? Pertama kali masuk ke dalam pemerintahan dari sejak honor itu tahun berapa, saudara saksi? Berapa lah? 90-an, 95-an. Sudah lama ya, saudara saksi ya. Waktu itu. Jadi bisa saya simpulkan, saudara saksi, bahwa di Jalan Cagak ini, karena kita juga sudah memeriksa banyak saksi ya, artinya hampir semuanya mengenal saudara saksi ya. Betul. Saudara saksi juga mengenal di Jalan Cagak ini siapa camat, lurah, siapa babin, kamtip, Kalau yang sekarang kenal kenal. semua ya. Benar. Pada saat kejadian kenal semua. Pada saat kejadian tanggal 18 itu, Pak saudara saksi mengenal semua pejabat di Jalan Cagak itu kan. Siapa kapolsek, siapa kanit, panit, siapa lurah, siapa camat, siapa Kalau di Polsek kurang paham ya, karena beda instansi. Ya. Bang paham ya. Kurang paham, cuman kalau untuk urusan kecamatan, mungkin karena saya posisi dikasih pemerintahan yang kebetulan membawahi desa, hampir semua kenal. Kenal. Berarti Cuman saudara untuk jabatan itu kurang paham. kenal ya. Artinya karena saudara ini dikasih pemerintahan, setahu saya, berarti segala sesuatu terkait desa itu ada pasti koordinasi dengan saudara saksi gitu ya. Tergantung leading sektornya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saudara saksi, tadi sempat ditanya dengan ketua majelis pada tanggal 18 itu, saudara saksi menyampaikan di telepon sekitar jam 8 ya. Saya ingin tahu keseharian saudara saksi sebagai PNS, masuk kerja itu jam berapa? Saya? Ya, Ya, kalau jadwal mah jam 8. jam 8 ya. Iya. Artinya saudara saksi maaf, agama Islam ya. Iya, Berarti bangun pagi pasti sholat subuh. betul. Dan itu sudah jadi rutinitas ya. Udah. Nah tadi saudara saksi menyampaikan saat ditanya dengan ketua majelis pada hari kejadian tanggal 18 itu saudara saksi ditelepon oleh AF ya, dan dikabarkan ada penculikan dan lain. Saudara saksi menyampaikan tadi bahwa saudara saksi tidur. Betul. Tidur itu bisa saudara saksi jelaskan apakah saudara saksi tidur di tanggal 18 itu karena memang kondisi kurang sehat atau memang saudara saksi itu habis begadang atau apa, itu bisa dijelaskan saudara saksi? Karena biasanya kan saudara saksi Pulang dari Lembang golep jam 10 malam ya, jam 8 istirahat langsung ngobrol-ngobrol sama keluarga, istirahat nanti Oh jadi saudara saksi tanggal 17 itu main golf sama Pak Tatang. sama Pak Tatang Iya. sampai jam 10 malam.
pulangnya jam 10 malam, bukan sampai jam 10 malam, masa ada golf malam. Jadi golfnya dari jam berapa saudara saksi? Selesai upacara, berangkat dari Jalan Cagak, saya jam 10, jam 11-an. Dulu jam Selesainya 11. maghrib. Selesai maghrib, Iya. habis itu jam 10 malam tuh ngapain? Bapaknya, ya tidur lah. Oh, enggak, tadi saudara saksi sampaikan Ya kan jalannya mau Agustus macet. Oh, Ya, nyampe gitu. iya, iya. Saya tuh udah ke rumah, jarang keluar rumah lagi. Iya, iya. Istirahat langsung, kadang-kadang ya baca-baca lah. Kan gitu. Saudara saksi, tanggal 17 itu adalah tanggal hari nasional ya. Betul, Hari nasional itu artinya semua tanggal merah. betul. Yang saya juga dikit-dikit belajar golf nih saudara saksi. Ya. Biasanya di tanggal 17 itu semua agenda atau semua tempat-tempat selain wisata ya saudara, itu tutup. Tapi pada tanggal 17 buka tempat Buka. golf. Oh, buka Makanya ya. bisa main itu karena buka. Buka. Itu tanggal 17, kalau Polpak itu buka, nggak ada yang tutup. Buka itu karena saudara saksi itu private member? Enggak juga. Enggak ya. Karena kan saudara saksi saya lihat sangat terkenal ini di dunia golf. Saudara saksi saya mau tanya nih. Ada salah satu pengacara terdakwa Yosep itu katanya pengurus KONI golf apa? Ada pimpinan di organisasi saudara di golf itu ada? Siapa? Saya pernah dapat info itu. Apa salah satu PH terdakwa Yosep itu ada salah satu pengurus KONI yang mempromosikan saudara atau saudara Yosep untuk bertanding golf apa? Benar nggak itu ya? Kalau itu Yosep kan tercatat atlet di waktu persiapan Polda, tercatat di Subang, tercatat atlet. Dia ikut seleksi, seleksinya nggak lolos. 11 orang ada seleksinya. Oh, sempat masuk seleksi Pak Yosep? Masuk seleksi dulu 2022, seleksi dulu kan Poldanya 2023. Iya. Awal. Ada batasan umur untuk seleksi itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Lanjut saudara saksi. Saya ingin saudara saksi menceritakan sejarah tentang berdirinya yayasan. Gelap. Oh gelap. Saya tidak tahu masalah yayasan. Tidak tahu menau. Nggak tahu Pak, nggak tahu tadi. Sudah ditanya saya sama tentang yayasan nggak tahu ya. Saya. Tentang yayasan ya. Tapi yayasan itu berdiri di tanah siapa? Kurang Terus- apa? Tadi kan jawaban udah dijawab, gelap masalah yayasan. Tapi ada di BAP saudara saksi mengetahui bahwa yayasan itu tanah milik alma keluarga saudara katanya. Itu bukan yayasan loh. ya? Itu bukan yayasan, TKP loh. Kalau Oh TKP. yayasan yang TKP beda. Oh. Kalau TKP itu tanah keluarga saya. Ya. Belum ada bagi waris sampai sekarang. Belum ada. Belum Belum pernah. ada bagi waris. Istilahnya Ya. TKP dan kantor ya. Iya. Kan itu kan perangkat Cuman dipakai kantor. kantor. Ah. Asalnya kan rumah, maaf yang mulia Bakim. Itu asalnya rumah, cuman saya lihat jadi ada kantor. Iya. Nah, itu tempat tinggal itu udah. Tanahnya, ya, tanahnya itu tanah atas nama Endi. Akte jual belinya. Ya. Sampai sekarang belum berubah. Saya di keluarga sampai sekarang belum ada bagi waris. Walaupun orang tua sudah meninggal semua. Nah, pada saat korban masih hidup, ya, kan rumah itu dijadikan tempat tinggal Yosep bersama korban dan menjadi kantor yayasan. Betul. Kenapa saudara tidak mempertanyakan hal itu dengan Yosep dan korban? Mempertanyakan apa? Tentang status tanah, kan itu punya keluarga Ya, saudara. Saya itu di keluarga, ya, bentuk sistem musyawarah. Kalau ngelihat saudara-saudara udah maju, udah nggak ada perhitungan. Kayak yang di Cebogo aja, yang satu yang ditinggalin kakak nggak masalah, kita tinggalin aja. Yang penting masih keluarga, nggak pernah mempertanyakan. Selanjutnya saudara saksi saya ingin bertanya, berarti kan kalau dalam keluarga, kalau yang saya lihat ya saudara saksi ya, saudara saksi itu sudah masuk dalam kategori pejabat instansi lah ya di kecamatan ya. Nah saya mau tahu sejarahnya terdakwa Yosep ya. Saudara saksi masih ingat dulu saudara Yosep berjualan es kelapa muda itu masih? Apa? Itu kira-kira tahun berapa saudara saksi? Kurang apa tahunnya? Kurang Cuman hafal pernah ya. jualan. Terus yang mengusulkan mendirikan yayasan itu apakah itu dari organisasi? Kan saya mau tanya. kalau yayasan, maaf Pak pengacara, tadi jangan berbicara masalah yayasan. Saya tahu telat, tidak tahu sama sekali masalah yayasan. Tahu-tahunya Yosep sudah punya yayasan, udah kabar gitu aja. Oke. Jadi kalau pengacara nanya masalah yayasan, kalau jawaban saya nggak jelas, maaf. Iya nggak apa-apa, saudara jawaban. saksi. Nggak Ya, apa-apa. kalau Pokoknya yang nggak bisa dijawab sampaikan saja Iya. ya. Iya. Saya juga lebih gelap lagi masalah itu. Cuma kan saya perlu tahu juga. Nah terus
Saya mau tanya saudara saksi, yayasan ini kalau saya lihat, pernah saya lihat itu ada dalam strukturnya itu pengurus-pengurus partai. Saya mau tahu apakah saudara saksi tahu Tahu enggak? ikut organisasi partai? Tidak apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Kalau saudara saksi sendiri ikut partai? Nggak pernah ngikut partai saya. Nggak pernah ikut partai. Pak Yosep, Dia ngikut. partai apa Pak? Kalau dulu saya pernah di anggota partai itu ya, di anggota, tapi bukan pengurus. Ya. Dulu di PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Iya. Nah, kaitan kawan-kawan kerabat yang Bapak ketahui, kerabat Pak Yosep itu siapa aja yang biasa bermain golf bareng Pak? Terutama yang terakhir Pak, yang tanggal 15 ya? Itu Iya, sama Pak Ladang, Itang, Pak Tatang, dan saya kan itu. Tatang ya? Iya, terakhir tanggal 15. Pak 15 ya. Kalau sama Bupati, kapan sering main golf? Nggak pernah main. Nggak pernah ya? Nggak hobi golf ya? Iya. Wabuk paling coba. Wabub ya? Wabuk. Iya. Saudara saksi, pernah nggak saudara terdakwa Yosep itu namanya seorang kakak ya saudara saksi ya, dan kita ini kan juga punya keluarga kakak beradik, pasti interaksi sosial, interaksi kita antar keluarga kan intens ya. Saya mau tanya kepada saudara saksi, pernah nggak saudara Yosep itu berkeluh kesah kepada saksi tentang istilahnya, yang pertama berkeluh kesah tentang awal dia mau menikah dengan istri mudanya ini Mimin. Terus yang kedua berkeluh kesah tentang situasi ekonominya sejak yayasan ini diambil alih oleh korban gitu saudara saksi. Saya ini udah beberapa kali pertanyaan, kebetulan ke Bapak Presiden sekarang, saya tidak pernah tahu dan Yusuf tidak pernah mengeluh ke saya tentang masalah intern keluarga. Jadi tidak tahu menang. Cuman tahunya cuma sedikit. Kalau Yusuf nggak punya buat bensin, baru ketemu saya. Mata bensin hanya Nah, itu kalau aja. yang lain, saudara saksi cerita tentang keluarga, tentang ekonomi atau apa? Nggak pernah lihat. Oke, nanti kita coba cek BAP-nya ya, saudara saksi. Mohon dijelaskan saudara saksi, aktivitas saudara saksi di tanggal 17 dan 18. Tanggal 17 kan catat tadi. Ya. Upacara, setelah upacara main golf. Ya, berarti disampir sama Pak Talang main golf. Singkat ceritanya, pulang ke rumah jam 8 jam 9-an. Kita malam. Nah, terus Ya udah. Terus saudara saksi? Ya, ceritakan saya saudara saksi jam 8 jam 9 tuh habis itu ngapain di Ya rumah? tidur lah. Tidur. Saya kan tidur biasa segitu. Nah, terus? Udah biasa tidur. Bangun jam? Pagi. Pas bangun-bangun kena telepon. Oh, bangun jam 8 jadi subuh. Iya. Subuh lewat tuh. Enggak ada lewat begitu karena Oh. capek ya. Kelewatan ya. Oke, lanjut saudara saksi terus. Ya udah dapat telepon. Ya udah ceritanya yang tadi. Ya. Ya dapat ada kabar ke AF telepon seperti itu. Oh, yang kabel. Terus saudara saksi langsung ke TKP. Enggak ke TKP saya. Kemana? Ke SMA. Ke SMA. SMA itu dari TKP dekat. Deket, sehalang jalan aja, jalan raya. Saudara saksi Pak Yosep itu kan kakak saudara saksi ya. Iya. Dan ini yang meninggal istri dan anak kandungnya saudara saksi. Saudara saksi sebagai pejabat yang saya tanyakan, kenapa saat itu tidak ada kepikiran saudara saksi untuk lebih dalam lagi mengetahui siapa pelaku dan apa yang terjadi kepada istri dan adik saudara gitu Ya, loh. itu kebenaran Pak Kalau Yosef, saya kan? Pak Iya. sebagai pejabat di Jalan Cagak, ada kakak saya dapat musibah, saya sendiri yang pasang badan di situ Pak. Saya datang ke TKP, saya panggil Kapolsek dan lain-lain untuk tahu cerita. Kenapa saudara saksi malah duduk di SMA? Apa waktu Kan itu ke atas, di atas di sana mau saya mau nyopir bawa mobil. Di situ penuh. Ya, Ya. di ruangan rumah itu udah penuh, banyak orang masyarakat udah ngumpul, nungguin mobil, kan gitu. Makanya saya langsung parkir naik ke atas, ketemu Yoris di atas. Tapi saudara saksi tidak langsung masuk ke TKP? Enggak. Kenapa? Kan nganterin Pak Yosep ke Polsek. Dari Pak Yosep ke Polsek. Tapi kan di situ udah banyak polisi waktu itu. Banyak orang. Sudah dipasang polis lain. Tidak lihat. Tidak lihat ya. Nah, yang ada orang di depan di dalam area rumah waktu itu
dari polisi kah, kepala desa Saya kah, yang mungkin perhatikan ada itu malah dengan Yuris di situ. dengan Yoris. Cuman nanya nggak lama di situ, nanya si papa mana, Des? Hmm. Ceritanya itu ke yang tak Aceh aja itu aja. Nah, terus pada saat jadi saudara saksi tidak sempat ingin tahu bahwa Enggak. kan situ isunya penculikan, ada darah di mana-mana gitu enggak? Enggak, saya merhatikan nyariin Yosep. Ya Yosep mana? Terus suruh Pak Aceh nganterin ke Polsek. Ke Polsek ya? Iya. Selanjutnya saudara saksi, pada saat ingat nggak saudara saksi itu, saudara saksi pernah kenal saksi yang bernama Ilham? Ilham. Nggak apa? Nggak kenal ya. Tapi saudara saksi pernah datang ke satu tempat di mana saksi Ilham sedang baru selesai diambil keterangan BAP. Ilham kurang apa sih, cuman ketemu orang yang mungkin apa, cuman kalau Ilham saya namanya jujur aja nggak apa. Jadi tapi kejadian itu saudara saksi pernah ingat nggak saudara saksi datang di satu tempat di mana ada seorang saksi yang bernama Ilham tuh baru selesai di BAP, saudara saksi datang dengan terdakwa Nggak pernah saya. Nggak pernah. Tapi ada pengakuan dari polisi saudara saksi datang loh. Ya silakan aja, sudah datang aja. Saya nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah bicara dengan saksi siapapun. Nggak pernah ya? Iya. Saudara saksi coba diingat sekali lagi, mungkin lupa mungkin, tapi kalau sudah soal nggak lupa nggak apa-apa. Pada saat tanggal 18 pagi Pak, saudara saksi benar ketiduran sampai jam 8 apa sempat kebangun jam 4? Biasa kita kalau udah langganan Saya saudara tanya bolak-balik dari tadi, saya bangun jam 8 kebangunin sama AF telepon. Bergetar terus, baru diangkat. Oh, sering ketiduran setelah main golf gitu lewat subuh saudara saksi? Kebanyakan sering tiduran. Oh, kebanyakan sering. Kalau usia udah tua lah. Iya. Nah, setelah kejadian saudara saksi, berarti tanggal 18 itu kan saudara saksi hanya sampai SMA terus nganter ke itu ya, balik ke TKP lagi Ya? balik ke TKP lagi. Saya sudah dijawab, saya tidak ke TKP lagi. Ke TKP lagi tanggal 19. Oke, Karena tanggal itu 19 mengikuti. balik nah sekarang kita bicara tanggal 19 Pak. Iya. Tanggal 19 itu jam berapa saudara sampai ke TKP? Sekitar jam 4 jam 5. Sekitar jam 4 jam 5. Saudara saksi Sore ya? Sore. Saudara saksi masih ingat waktu itu yang ada di TKP siapa saja? Di belakang mobil Yaris, Yosep sama Yoris. Yosep sama Yoris. Ke dalam ada polisi, Iya. dua Pak Taryono, berapa di dalam, karena saya datang belakangan ya, sama Iya. Yosep. Udah di dalam Pak Taryono, tahunya Pak Taryono baru sekarang, tadinya nggak apa, Rizwan, ya, gitu teh. Bang Gede, Iya. ya. Gede itu orangnya siapa ya? Orang Bali, bukan dia polisi. atlet woodball yang saya beli sengaja dari Bali buat persiapan Porda. Saya beli dari Bali 4 orang. Oh. Untuk Sekarang- perwakilan Subang. Perwakilan Subang. Sekarang Pak, masuk ke saudara saksi Jabar. pengurus KONI di Betul. Subang. Di kabupaten. Betul. Nah, jadi Gede terus Pak Gede terus ada Yoris ya. Gede, jadi terus Arif, Aep, iya 6 orang aja. 6 orang. Jadi semuanya 8, 8 orang yang masuk 6. yang masuk ke dapur. Yoris dengan Yosep ngobrol di belakang itu mobil Yaris. Nah, pertanyaan saya, saudara saksi ini kan pejabat, ya. Pastinya walaupun bukan polisi tahulah, yang namanya lokasi sudah di Polisland, Pak. Itu siap, jangan dijawab dulu ya, Pak ya. Siapapun dilarang masuk kecuali ada surat tugas dan lain-lain atau yang berwenang. Pada saat saudara saksi berlapan ini masuk dalam TKP, saudara saksi sadar nggak bahwa tindakan itu salah? Enggak, karena saya disuruh, ya pas berangkatnya Pak Ilang, Pak Mon, di sana ada kucing. Cuma tuh Kang, diambil weh, mana nunggu, ayo petugas, bisi pae, segitu. Nah, Di sana kan yang lebih dulu para petugas semua. tugas semua ya. Polisinya. Saudara saksi ke TKP menggunakan kendaraan apa? Avanza? Iya, yang Avanza hitam. Avanzanya hitam. Iya. Terus ingat nggak saudara saksi, entah saudara saksi atau
kolega saudara saksi atau teman-teman yang berdelapan itu, ada nggak mereka punya kendaraan yang sering dibawa untuk kumpul-kumpul itu Avanza warna putih atau silver gitu? Avanza silver? Nggak apa, Nggak ada Avanza silver? nggak apa sih. Nggak hafal ya. Nah, saudara saksi ini berlapan, oknum polisi ada beberapa, ada juga anak saudara saksi yang bernama Arif juga polisi. Aneh nggak saudara saksi ketika ditelepon oleh Irlan untuk ngambil kucing, padahal saudara saksi sejak dulu tidak terlalu dekat dengan keluarga Yosef, benar ya? Betul. Padahal saudara saksi tidak suka binatang kucing, benar ya? Betul. Dan ketika itu saudara saksi, sekelas saudara saksi diminta hadir ke rumah untuk mengambil kucing, apa alasan saudara saksi untuk datang? Jangan. Padahal Pak, Iya. untuk sekedar kucing kan mudah Pak. Bisa misalnya, oh Pak Irlan, saya hanya mencari pembunuh anak dari kakak saya nggak peduli kucing, kan sebenarnya bisa begitu, apalagi kita nggak suka. Apa yang membuat Bapak kok berkenan datang ke TKP? Ya kan, karena disuruh sukater, jadi berangkat sama petugas. Maaf, tadi kalau Bapak mengatakan saya ditelepon, nggak ditelepon. Pak Irlan berhadap-hadapan di polsek. Iya malahan Pak, kalau berhadapan-hadapan, kalau saya jadi Bapak, saya lebih bisa gebrak meja. Ya mungkin Bapak bisa berdiri itu, waktu itu kan nggak ada taraf, saya nganter aja bareng. Dua mobil, saya bertiga, saya Iya, Aep, Yosef. Mas Agung, Ya. ditanya saja ya, ditanya. Ya. Jangan juga Apa? memaksa gitu. Iya, iya. Apa alasan saudara saksi itu untuk bisa hadir pada saat ngambil kucing? Ya minimal kalau manusia harus ada rasa kemanusiaan lah. Karena bahasa Pak Irlan bisi paeh, takut mati kasihan. Ya ayo berangkat terus jadi satu itu dari petugas mana naon kita mau ada petugas. Itu kan bahasanya seperti itu disuruh. Jadi bahasanya tidak apa-apa, ambil saja karena ada petugas. sudah ada petugas. Gitu. Oh, oke. Jadi berlapan ini, orang-orang ini mengambil kucing berapa jam Pak di TKP waktu itu? Nggak nyampe jam, menitan lah, nggak nyampe 10 menit di sana. Oh nggak nyampe 10 menit? Enggak. Jadi masuk, Saya datang, ambil masuk kucing. keluar, pas mau masuk aja mau ngelangkah lagi, Bang Gede bilang, Pak kucingnya udah ada. Langsung keluar lagi. Langsung keluar lagi ya Pak ya? Iya. Sejak kejadian berapa lama sejak kejadian infonya kan yang namanya Gede ini kembali ke Bali ya Pak ya? Itu nasibnya seperti apa? Kok nggak jadi diutus KONI Subang atau gimana ceritanya? Sekarang dia masuk Pon Jabar lah. Oh sekarang masuk? Iya, ada di Pon Jabar. Oh berarti ada di Jabar sekarang dia ya? Kemarin dia pulang dari Malaysia, ikut turnamen Malaysia. Jadi akhirnya agenda itu tetap jadi gitu Pak? Jalan. Nah, jadi pada saat 8 orang masuk itu yang dihasilkan dari tanggal 19 itu hanya kucing ya? Kucing aja. Kucing saja ya. Tetapi Bapak tidak merasa bahwa masuk ke dalam TKP saat itu adalah satu hal yang melanggar gitu ya Pak ya? Enggak, karena tadi itu apa bolak-balik nih ya. Iya. Karena saya ngikutin petugas, belum mau bikin ke Iya. sana. Orang Petugas- salah kan gitu. Petugas itu nunjukin surat Pak untuk pengambilan kucing dari Nggak tahu. Polda atau Polres Ya, ada? nggak tahu, kan itu urusan petugas. Saya tidak hafal. Ya. Saudara saksi, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana saudara saksi mengenal istri mudanya terdakwa Yosef Pak? Tidak begitu mengenal. Tidak begitu mengenal. Iya. Tapi nama Mimin Mintarsih pernah dengar di Subang? Mendengar. Pernah dengar ya? Nah, saudara saksi kan sebetulnya bagian dari korban, ya, karena yang meninggal ini adalah istri ya, saudara adalah. Saudara saksi melihat tidak bahwa penanganan kasus ini hampir 2 tahun sebelum Danu bongkar ya Pak ya, itu saudara saksi ada nggak terpanggil atau berpikir bahwa penanganan ini bertele-tele atau seperti apa gitu Pak? Ada yang janggal dalam penanganan ini? Ya, enggak juga lah. Saya percayakan sepenuhnya pada penyidik itu kan dari tangani. Jadi saya nggak pernah mikir-mikir kan. Jadi dipasrahkan semua Iya, sama penyidik. sepenuhnya penyidik. Dan memang udah di kata Pak Yosef sendiri kan udah ada pengacaranya. Kan gitu. Nah, masuk ke dalam tadi yang Bapak sampaikan bahwa Pak Yosef pakai pengacara. Seingat saudara saksi, berapa hari setelah kejadian Pak Yosef menggunakan kuasa hukum Pak? Tanggal 21 kan. Tanggal 2 berarti
Kejadian tanggal 18, 19, 3 hari, 4 hari ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak waktu itu kenapa Pak Yosep terlalu terburu-buru menggunakan PH padahal sebetulnya beliau adalah korban gitu loh Pak? Saya kan tadi udah jawab ya. Nggak apa-apa Pak, jawab lagi aja. Jadi bolak-balik soalnya bukan apa-apa. Saya tadi karena saya ada unsur kecurigaan di ketiga orang tersebut. Orang itu ya, Pak, ya? Makanya karena saya tidak mau terbuka. Kalau saya ngomong kasarnya gini lah, pengacara nu bodoh ketika kliennya tidak mau jujur, kira-kira seperti itu. Makanya saya manggil Kang Pres, coba tanya yang benar. Saya curiga ke jelma tilu iya, hanya itu. Makanya saya pakai pengacara, maksudnya biar terbuka. Kalau melakukan nggak lakukan, kalau enggak gitu. Pakai pengacara itu seperti itu arahnya. Jadi misalnya apa klien dengan dia pengacara dianggap tidak mampu ketika kliennya berbohong. Saya pikir ke sana. Ya, sebelum terakhir ya saudara saksi, pada saat setelah kejadian, ya, pernah nggak terdakwa Yosep ini mengajak saudara saksi berbicara untuk mengaktifkan lagi yayasan atau meminta saudara saksi untuk bantu? Nggak pernah. Atau mencairkan dana bos? Nggak pernah. Tidak pernah. Saya dari awal, mas, kalau udah dicari masalah yayasan saya tidak mau tahu. Dari awal juga. Nah, pada saat ada barang bukti yang dijadikan barang titipan waktu itu di Polsek ya, saudara saksi, apakah saudara saksi hadir pada saat penyerahan duit dan perhiasan itu? Penyerahan dari mana maksudnya? Dari Polsek ke Pak Yosep. Hadir. Hadir. Iya. Apa saja yang diserahkan oleh Polsek Pak? Tadi emas sama uang. ATM? Kartu ATM apa? ada. ATM ada. ATM perusahaan semua Ya. ya. Nah, tapi saudara saksi tidak mempertanyakan kenapa kok barang bukti itu bisa Kewenangannya ada di Pak Yosep, saya hanya ngantar. hanya ngantar. Iya. Tetapi beberapa hari setelah itu ditarik lagi infonya. Di kata Pak Yosep, uang harus dikembalikan lagi. Kumaha tuh? Kan uangnya udah dikasihkan ke polisi, ya. Jadi gini, Sebagian. Mul, Gitu. uang harus dikembalikan lagi, karena akan diserahkan ke Pak Polisi, gitu ya. Nah, itu Pak. Tapi uang itu utuh atau ini ya udah berkurang tadi ya? Dikembalikan menjadi utuh lah. Tapi tidak utuh, sudah dipakai kan? Yes, tadi kan saya udah jawab. Duit udah dibalikan, duitnya uangnya kurang. Saya tutupin. Nah. Berapa Pak yang Bapak tutupin? Ya lumayan lah, di atas 15 lah. Oh, lalu Bapak tanya sama Pak Yosep uangnya pakai buat apa Nggak aja? nanya. Nggak nanya. Lah kok bisa Karena dia kalau berkurang? punya uang, kalau pemotor juga pokoknya supaya itu suka dibagi-bagi gitu. Bagi. Pas uangnya sisa sekian, Iya. malah sisanya saya minta dari istri, ngomel-ngomel lah. Kan gitu. Oke Pak. Pada saat setelah kejadian, terus Bapak tadi sampaikan Pak Yosep nginep di tempat Bapak ya, berbulan-bulan ya. Ya. Kenapa Pak? Kok mau minum tempat Bapak? Apakah hubungan sama istri mudanya ini tidak harmonis atau apa? Saya itu kan tadi jawaban bolak-balik nih, curiga ketiga orang. Kalau Yusuf disatuin sama Mimin, takut ada apa? Kembali nggak? Kan begitu ya, kalau berhasil seperti itu, makanya tinggal di rumah saya. Terus kalau mau tinggal di rumah saya, dia kan kayak gelandangan, anaknya aja ngomong ngaku. Anaknya siapa? Si Yoris, Oh. musiman suruh jadi gelandangan. Oh. Kira-kira kan itu alasan. Rasa kemanusiaan dipakai lah. Terus satu itu secara patrilineal itu kan kakak saya sebagai ganti bapak. Ya. Ya, urusan salah dan benar itu ada proses hukum ya kan. Iya. Karena saya pernah melihat beberapa media itu ada podcast di rumah Bapak gitu ya. Saya pikir apakah ini memudahkan untuk saling koordinasi atau tidak? Enggak ya, hanya sebatas itu ya, kemanusiaan tadi itu ya. Kematan kemanusiaan aja, komunikasi itu aja menekan. Khawatirnya gini ya, kalau saya curiga ke Yosep terus menekan Yosep, keluar emosi saya, tapi kasar lagi loh. Tapi kalau terjadi ribut buku, gimana perasaan? Makanya saya serahkan pada orang, nggak mau saya kemanya emosi seperti itu kan gitu ya. Ditekan nggak ngaku, lu bener ngaku, neken kan gitu. Khawatir begitu, maka saya pakai pengacara, pasrahkan aja semuanya. Oh begitu Gitu. ya. Nah, kalau dia tinggal di saya rasa kemanusiaan lah kan. Jadi yang Jangankan gitu, anak orang aja saya kukut, ini gitu ya. Oke Pak, terakhir Pak dari saya Pak, setelah Bapak sempat curiga bahwa pelakunya jangan-jangan Yosep, Mimin, Danu atau Yoris gitu ya, dan saat ini Maaf, lalu waktu itu saya nggak curiga. Nah, tapi kan ada Pak di BAP Bapak, BAP Itu terakhir BAP Polda loh. Hah? Waktu kejadian Bapak bicara tanggal 19 ya.
Saya belum ada pemikiran ke Danu. Iya, tapi ini di BP tambahan terakhir ya. BP tambahan terakhir Bapak Ya. menyampaikan kecurigaan Bapak ke Danu. Betul, ada. Tetapi apapun itu Pak, saat ini Danu sudah mengaku Pak, ada di sebelah depan Bapak ini sudah mengaku dan tersangkanya itu Yosep, Mimin, Arigi, Abi. Apa perasaan Bapak? Apa ini? Ya bagus lah. Bagus. Ya bagus lah kalau ketemu kan. Berarti sesuai dengan kecurigaan Bapak gitu ya? Ya. Sesuai dengan apa yang Kalau Bapak dari curigai waktu awal, itu. cuman kalau hari itu kan waktu itu nggak masuk. Iya. Tapi Miminnya itu sesuai dengan kecurigaan. Ada Bapak, ya? kecurigaannya di sana tadi. Terima kasih. Silakan rekan. Ya. Baik, kami lanjutkan. 10 menit lagi Pak ya, 10 menit lagi, tapi nanti kalau ini bisa kita lanjut aja nggak apa-apa. Kalau masih memerlukan nggak apa-apa kita lanjut. Baik, saksi menyambung pertanyaan rekan kami tadi bahwa memang salah satu pertimbangan saksi supaya Pak Yosep menginap di tempat saksi adalah karena ada kecurigaan itu ya, kecurigaan Harus ada rasa kemanusiaan. ya, kecurigaan Mimin ini terlibat dalam kejadian itu gitu Iya. ya. Nah, kalau sekarang saksi sudah nggak curiga lagi ya, kan Yosep sudah tinggal sama Mimin nih. Sejak itu nggak ada curiga kan segala sesuatunya ada ditangani, ada pengacaranya, ada penyidiknya. Ngapain saya curiga lagi sama dia? Iya, berarti saksi nggak curiga lagi terhadap Ngapain Mimin. saya curiga sama dia? Kan gitu ya? Bukan, pertanyaan saya dijawab aja saksi. Iya. Saksi nggak usah pakai analogi, tinggal jawab saja apa yang Iya. saya tanyakan ya. Hmm. Berarti saksi sekarang sudah nggak curiga lagi sama Mimin, sama Mimin lah ya yang Nggak ada ya. Si. Udah prosesnya udah jalan kan? nggak curiga berarti ya. Nah, baik. Saya lanjut saksi ya. Kejadian pada tanggal 19 itu tadi saksi kan datang sekitar jam 4 dan jam 5 ya, jam 4 atau jam 5. Nah, di situ saksi kan masuk lewat belakang ya. Yang Betul. lewat belakang siapa saja? Semuanya lewat belakang. Semuanya lewat belakang, bahkan polisi pun lewat belakang. Iya mungkin. Saksi lihat nggak pintu depan terbuka atau tertutup? Nggak lihat. Saya masuk dari garasi langsung. Nggak lihat ke kiri kanan. Nggak, saksi masuk kan pintu depan kan, maksudnya Betul. kalau mobil ke arah garasi itu kan Iya. tempat jalan masuknya kan. Iya. Nah, saksi lewat situ kan? Lewat garasi. Iya. Saksi sempat melihat nggak pintu Nggak depan? lihat. Nggak lihat. Iya. Padahal itu kan samping persis kan? Betul. Tapi nggak lihat. Pandangan saksi ke situ. Iya. Nah, di situ tidak ada mobil apa tadi? Sudah saksi? Alphard sudah nggak ada. Iya. Apa saya nggak lihat. Sepengetahuan saksi Alphard nggak ada. Iya. Nggak ada apa nggak lihat? Nggak lihat. Nggak. Setahu saya tidak lihat Alphard. Nah, tidak lihat Alphard. Nah, di situ semua polisi masuk ke dalam rumah TKP lewat pintu belakang. Oke. Yang di luar menurut keterangan saksi tadi cuma Yosep sama Yoris. Yoris begitu kayak dekat mobil Yaris. Nah, pertanyaan saya, berapa lama mereka ada di TKP itu? Di dalam rumah Saya datang tadi belakangan. Terus yang masuk duluan ke sedalam siapa, yang masuk lewat mana saya ke apa, yang saya masuk ke belakang, ya sekitar 5 sampai 10 menit. Saya pas mau masuk pintu, Bang Gede langsung ngomong, "Pak, udah ada kucingnya." Udah. Keluar lagi. Saksi keluar apa rombongan pulang semua? Saya keluar, pulang semua. Nggak tahu ya politisi yang lainnya. Kalau saya mau keluar. Berarti itu pertanyaan saya kan begini tadi saksi. Pertanyaan saya kan dua, terhadap saksi dan terhadap para orang-orang yang ada di TKP tadi, ya kan. Saksi kan nggak lama, ya kan, nggak sempat masuk terlalu lama, cuman di depan pintu belakang, ya kan, nggak sempat masuk, itu nggak lama. Terus kemudian pertanyaan saya, setelah itu saksi kan masuk lagi ke mobil nih, apa sempat ngobrol di TKP itu? Enggak ngobrol-ngobrol langsung. Nggak ngobrol-ngobrol langsung pulang. Nah, itu saksi naik mobil apa? Naik mobil itu Avanza. Avanza bersama AF. berarti saksi langsung pulang sama AF. Iya, ke Polsek. Nah, saksi tidak tahu nih sisanya rombongan ini pada kemana dan pulang Ke Polsek berapa? semua. Ke Polsek semua. Ya. Mobil Yaris dibawa sama Yoris. Ya. Terus mobil yang putih dibawa Sabang Gede, mau Avanza sama AF. AF Pedim. Itu jangka waktunya berapa lama saksi? Maksudnya? Kan saksi begini tadi ya, saya bilang dari awal pertanyaan saya adalah berapa lama orang tersebut ya, termasuk saksi ada di TKP, ya kan? Sekitar kan 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Soalnya jam 5 lebih udah pada di sana. Itu termasuk Gede sama Pak Irlan itu 5 sampai 10 menit.
Pak Irlan nggak ikut ya? Siapa saja yang di dalam tadi? Yang ikut Tadi polisi itu kalau saya dampingi Pak Taryono sama Diswan, tapi dia tahu ikut pulang lagi tahu nggak kalau dia tahu? Nah, berarti saksi nggak tahu kan Tahu, untuk iya. Taryono sama Gede dan Saudara yang pulang ini. mas saya, Arif, Aep, Yosep, Yoris. Nah, di dalam rumah tadi, di dalam TKP itu ada percakapan nggak? Nggak ada. Mereka. Ya, yang nggak saksi tahu. dengar. Nggak, makanya saya tanya. Yang saksi dengar, itu kan ruangan, itu kan sunyi, ya kan? Dan rumah pun nggak terlalu besar. Orang kalau ngomong kan kemungkinan besar kedengeran. Kalau tidak bisik-bisik loh ya. Nah, sepengetahuan saksi, mereka ada komunikasi nggak? Nggak ada, cuman kucing yang saya dengar mah kucingnya belah mana? Ayat tuh, cuman itu aja pakai Sunda. Kucingnya belah mana begitu? Kucingnya Begitu belah aja. mana? Ada nggak? Kan gitu. Tak lama-lama, Pak udah ada kucing kayak ini keluar lagi. Ada yang mengamankan sesuatu nggak selain kucing? Misalnya membawa apa? ATK? Nggak ada. Nggak ada apa nggak tahu? Perasaan nggak tahu saya. Nggak tahu. Iya. Setelah tadi saksi pulang bersama Yoris ya, Iya. tapi kan bisa mobil ya tadi ya. Bisa mobil ya. Saksi tahu nggak kalau Yosep ini memberikan Yoris full golep? Apa? Itu mah dari apa namanya ada kantong buat ame apa COD ya? Kan gitu. Paket. Nah, ada. Pak. Cuman kalau bahasa full golop maaf, bahasa istilah full golop itu tempat. Iya. Ya, Iya. Lapangan golop, tempat diving namanya full golop. Yang kecil itu Itu bukan full golop berarti. Club head apa? Stockholder kalau nggak salah, sarung setik iron. kemarin keterangan dari saksi, salah satu saksi Yoris bilang kalau dia diberikan full golf oleh Yosef tapi pakai alas jaket di Alas pakaian. ke mana ke kantongnya Yoris gitu. Tahu nggak saksi? Itu full golop itu kalau nggak salah setahu saya itu dari saya di dekat mobil ngegoler di luar dekat itu apa tadi COD ada di situ. Ya berarti ada barang COD, ada full golf tadi berarti. Tapi kan bukan dari dalam ya, COD itu di luar dimasukin ke mobil Yaris. Ke mobil Yaris apa ke kantongnya si Mobil ini? Yaris lah setahu saya. Mobil Yaris Di kartu itu yang COD dibarengin mobil Yaris. bukan yang COD, yang full golf. Full golep, Full golop ngapa? Oh, nggak tahu. Iya. Iya nggak tahu kan berarti saksi kan. Dimasukin kemana-kemananya. Nah, pada saat tanggal 19 tadi, saksi melihat terdakwa ini nggak? Enggak. Sama Susi? Saksi Saya dengan Danu tidak pernah ketemu. Nggak, kan nggak mesti ketemu, melihat saja. Enggak pernah juga. Cuman dibilangin tadi, cuman lihat di polsek sebentar balik lagi. Nggak, Sore dia. 3 menit lagi. iya. Nah, apa namanya? Tanggal 19 itu saksi melihat Uci nggak? Uci. Enggak lihat. Tahu nggak namanya Uci saksi? Tahu, Tahu. orang polsek. Nggak melihat di TKP. Iya. Di depan SMA saksi tahu Nggak melihat nggak? lihat. Nggak melihat ya. Baik. Saksi selain persoalan pembunuhan ini pernah diperiksa nggak di Polda atau di Polres masalah ini tindak pidana obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, diperiksa nggak? Sempat nggak? Pernah nggak? Enggak pernah ada. Pernah diperiksa? Dia klarifikasi aja. Iya, di mana itu? Kapan? Kurang hafal lupa lagi. Yang jelas pernah hampir terakhir ya. Tahun ini, tahun 2023. 2023. 2023. Iya. Masalah apa itu kira-kira? Pertanyaannya seputar apa? Ya, sama tadi masalah. Iya masuk. apa? Masalah apa? Ya. Kan saya tanyakan banyak. Masalah masuk aja. Iya, masuk ke TKP. TKP sama siapa aja kan itu. Udah aja itu. Terus? Iya nggak terus gimana dia masuk ke TKP sampai Iya. pulang lagi Masuk. udah aja. Iya, masuk. Kan banyak nih pertanyaan penyidik nih.
Ini saksi. Ya, apalagi pertanyaan Apalagi ini, maksud kami begini. selain yang masuk Ini di kan, TKP. ini kan yang membuat Pernah dilihatin foto satu pagar, nggak banyak pertanyaan, cuma berapa pertanyaan. Saya diperiksa gini dari saksi. awal itu. Kenapa saksi jawabnya jangan parsial terpotong-potong begini? Ini persoalan pembunuhan ini menjadi gelap sampai sekarang. Itu kan karena jejaknya itu kan terhapus atau sengaja dihapus oleh orang-orang yang memang sengaja menutupi tindak pidana ini. Salah satunya adalah TKP dibikin samar atau digelapkan, begitu loh. Itu biar saksi paham gitu loh. Nah, makanya saksi dihadirkan di sini untuk membuat terang masalah ini, kan begitu. Iya. Nah, dalam rangka itu kita bertanya kepada saksi nih, apa sepengetahuan saksi? Barangkali ada yang terlewat yang mungkin bisa nanti jadikan petunjuk untuk mencari kebenaran material di persidangan ini, gitu loh saksi. Iya. Makanya saksi cukup jawab apa yang kita tanya, nggak usah beranalogi, nggak usah ngalor ngidul segala macam, Iya. capek segala macam. Ya itu Iya, sebetulnya kalau menjadi warga negara yang memang dituntut untuk mengungkap kebenaran, salah satunya Iya. begitu, gitu loh saksi. Jadi saksi maksud saya menjawab apa yang saya tanyakan, yang kami tanyakan, jawab saja, nggak usah bertele-tele gitu saksi. Nah, menyambung tadi pertanyaan dari pihak kepolisian ya, dari Polda, karena saksi diperiksa untuk perkara menghalang-halangi penyidikan, ya kan begitu. Nah, saksi ditanya nggak pihak siapa aja, atau setahu saksi siapa aja yang dipanggil selain saksi? Ya banyak yang dari polisi gitu ya. Iya, Banyak kan? yang saksi kenal siapa? Misalnya yang Irang. tahu, yang saya tahu Irang, Arif, Nah, terus siapa lagi? Taryono. Taryono,